Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di pertemuan kita yang ketiga membahas materi di chapter yang keempat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun tanggal dalam bahasa Inggris dan hal-hal apa saja yang perlu kita cermati dalam membentuk tanggal dalam bahasa Inggris. Oke, namun sebelumnya let's open our class by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, dalam membentuk tanggal dalam bahasa Inggris, ya, nanti kita akan membaginya menjadi dua. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah kalian harus mereview kembali atau mengulang kembali materi berkaitan dengan ordinal number atau angka ordinal, dan ini sudah pernah kita bahas di kelas 4 yang lalu, ya, berkaitan dengan ordinal number dan bagaimana cara membentuknya. Yang kedua, kita akan mereview tentang bagaimana cara membaca tahun dalam bahasa Inggris, karena tentunya panjang sekali, ya, dan kita sebenarnya sudah menggunakan format itu dalam bahasa Indonesia. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama kita belajar. Mungkin pusing nanti, ya. Ya. Dalam membentuk tanggal kita harus memahami bahwa tanggal yang kita punya dalam bahasa Inggris terbagi jadi dua. Ada yang dalam bentuk British English dan American English. Terus bedanya apa? Ya, bedanya adalah dari segi penempatan urutannya. Dalam bentuk British mereka menggunakan urutan day, month, year. Istilah seperti ini pasti sering ditemukan, ya, terutama bagi kalian yang sudah pegang gadget sendiri, sudah pegang handphone sendiri. Dalam pengaturan waktu dan tanggal di dalam handphone itu atau gadget, seringkali kita menemukan istilah seperti ini. Day ini artinya day, hari atau tanggalnya, tanggal, ya. Lalu mm ini month, bulan, y ini artinya year, tahun. Nah, dalam British urutannya seperti ini. Namun dalam Amerika perhatikan perubahannya. Di sini month dulu. Month-nya dulu, bulannya dulu, baru tanggal, baru tahun. Nah, itu perbedaannya. Jadi jika diaplikasikan dalam kalimat tanggal jadi seperti ini. 3rd April 1998. Lalu April the 3rd 1945. Urutannya seperti ini. Dan ketika nanti kita baca juga ada banyak variasi ketika kita membacanya, ya. Ada yang membacanya 3rd April 1998 atau the 3rd of April 1998. Ada yang menggunakan of, ada yang menggunakan the, ya, macam-macam, ya. Jadi intinya sama. Yang kedua juga sama. April the 3rd, ya, April the 3rd 1945. Nah, itu cara membacanya bisa seperti itu. Yang tadi di sini 3rd of April 1998. Kalau di sini April the 3rd 1945. Jadi kembali tadi, ya, penggunaan ordinal number, ya, di mana ordinal number ini berbeda dari segi penulisan. Kalau cardinal number angka biasa, kalau ordinal number adalah angka yang memiliki lambang di atasnya, ya. Jadi nanti silakan direview kembali materinya berkaitan dengan ordinal number. Lalu langsung saja ke tahun. Tahun ini adalah tahun yang kalau dibaca seluruhnya panjang sekali. 1998 dalam bahasa Indonesia saja sudah begitu panjang, ya. Apalagi dalam bahasa Inggris menjadi 1998 atau kalau yang ini menjadi 1945. Panjang sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cukup membaginya menjadi dua. Maka kita bagi jadi kalau 1998 jadi 1998 dibagi dua. Nah, dalam bahasa Indonesia sering, ya, kita pakai, ya, 1998. Kalau ini dibaca 1945. Nah, tidak asing lagi kan cara membaca seperti itu. Tinggal kita ubah ke bahasa Inggris, maka menjadi 1998, lalu ada 1945. Nah, itu caranya. Kembali lagi, materi kita berkaitan dengan ordinal number. Oke, dia ada cardinal, ada ordinal. Nah, oke, jadi kedua hal ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita ingin membahas tentang tanggal selain dari bulan dan
tanggalnya itu tadi ya, bulannya ya, bulan juga menjadi hal yang berbeda lagi. Kalau kita belajar kemarin tentang nama-nama bulan sudah ya, lalu kita belajar tentang bagaimana mengurutkannya sekarang dan bagaimana cara membagi tahunnya. Nah, nanti bisa langsung diaplikasikan dengan tanggal-tanggal bersejarah atau tanggal-tanggal nasional di Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, tadi sedikit ya tips untuk membentuk tanggal dalam British atau American. Kalian boleh pilih mana yang lebih mudah bagi kalian untuk disebutkan. Jangan lupa untuk mereview kedua bentuk angka ini, kardinal dan ordinal, karena fungsinya yang begitu penting dalam membaca tanggal. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. See you again on our next meeting. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Don't forget to keep practicing at home. Jangan lupa untuk terus tetap berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.